Debat publik kedua calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat diwarnai kericuhan. Masa pendukung calon bupati nomor urut 2 dan 3 terlibat aksi saling dorong dalam ruang Aula Gereja Toraja Mamasa tempat dilaksanakannya debat. Kericuhan dipicu karena aksi saling ejek antar pendukung pasangan calon. Aksi saling dorong berhenti setelah aparat yang berjaga melerai kedua kelompok pendukung. Tak hanya di dalam ruangan, kerusuhan juga terjadi di luar ruangan area debat. Para pendukung paslon nyaris terlibat adu jotos sebelum akhirnya dilerai petugas. Aparat keamanan pun menerjunkan personil ekstra untuk menjaga agenda debat berjalan aman dan lancar. Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga sehat dan selalu semangat. Seperti biasa, sebelum beraktivitas, kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Erlang Purbaya, inilah Cakrawala selengkapnya. Kebakaran terjadi di Jalan Damai 4, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu sore. Meski belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun seorang warga menyebut jika api pertama kali muncul dari ledakan tabung gas LPG. Kebakaran terjadi di Jalan Damai 4, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu sore. Kebakaran menghanguskan 8 bangunan yang terdiri dari kios tempat usaha, rumah tinggal, serta sebuah musola. Besarnya kobaran api membuat plafon dan genteng musola Al-Muin berjatuhan. Dengan dibantu warga, petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan bahu-membahu memadamkan api. Meski belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun seorang warga menyebut jika api pertama kali muncul dari ledakan tabung gas di sebuah tempat usaha laundry di Jalan Kirai 2. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki anggota Polsek Metro Kebayoran Baru. Tegur supir truk agar tidak melintas di jalan kota karena belum waktunya. Seorang anggota Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan malah dianiaya orang yang mengaku mantan anggota Brimob. Akibatnya anggota Polantas tersebut mengalami luka lebam. Keributan antara anggota polisi Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan dengan seorang pria berbaju putih ini terjadi di Jalan Residen Haji Najamuddin, Kecamatan Sako pada Kamis sore 15 November 2024. Saat itu, Brigadir Azhari, anggota Satlantas Polrestabes Palembang, melarang supir truk masuk ke jalan kota Palembang karena belum waktunya sesuai dengan peraturan wali kota. Adu mulut pun terjadi antara anggota Satlantas dengan seorang yang mengawal truk mengaku sebagai mantan anggota Brimob. Tak lama cekcok mulut, pria itu kemudian memukul anggota Satlantas hingga anggota tersebut mengalami luka lebam. Pelaku penganiayaan itu pun kemudian ditetapkan tersangka oleh tim penyidik tindak pidana umum Polrestabes Palembang. Motif daripada tindakan ini adalah ketidaksenangan karena ada anggota yang melarang, sementara memang sesuai dengan perwali yang ada atas larangan kendaraan yang memasuki jalan-jalan kota pada jam yang belum ditentukan ataupun pada jam yang telah ditentukan, yang pada akhirnya diikuti dengan rasa emosi yang terdorong, diikuti juga dengan adanya perbuatan pengaruh minuman keras sehingga terjadi peristiwa pidana tersebut. Tak hanya menetapkan pelaku sebagai tersangka, polisi juga menyita motor dan mobil truk milik perusahaan. Kapolrestabes Palembang mengungkapkan motif dari penganiayaan itu lantaran tersangka yang merupakan joki mobil truk dalam pengaruh minuman keras. Aksi baku hantam di antara 2 orang siswi SMP negeri di Serdang Bedagai, Sumatera Utara viral di media sosial. Perkelahian ini berawal dari saling ejek antar keduanya di grup WhatsApp mereka. Inilah video yang memperlihatkan 2 orang siswi yang saling memukul.
bahkan menjambak rambut satu sama lain. Tak sampai di situ, selain menghantam keduanya sampai ke tanah. Sementara siswi SMP lainnya hanya terlihat asik merekam kejadian tersebut. Diduga perkelahian ini dipicu oleh saling ejek antar keduanya dalam grup WhatsApp sekolah. Namun keduanya tidak satu kelas, melainkan pertikaian ini antara adik dan kakak kelas. Bertikai atau ber-WA, kesalahpahaman yang diantara WA ini. Jadi di situ awal mulanya, karena kan kita tahu di sekolah ini memang tidak ada membawa HP. Nah, itu udah memang beberapa hari yang lalu itu cerita dari sana kan sudah memang masalah lama dengan orang itu di perkelahian di WA. Memang saat itu kami tidak bisa untuk terkontrol perkelahian anak ini karena sudah di luar sekolah dan mereka kan saat mengambil kereta di luar. Proses mediasi telah dilakukan antara kedua belah pihak. Namun, kedua siswa SMP yang bertengkar ini masih belum diberi kesempatan oleh pihak sekolah untuk mengikuti pelajaran seperti biasa, hingga keduanya benar-benar saling memaafkan dan berjanji tidak mengulangi tindakan tersebut. Sejumlah anak-anak yang mengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki kini harus belajar di rumah guru masing-masing karena gedung sekolah dijadikan tempat pengungsian. Sementara anak-anak pengungsian mendapatkan trauma healing dan bantuan kebutuhan anak-anak lainnya. Pendidikan bagi anak-anak pengungsi Gunung Lewotobi laki-laki menjadi perhatian. Akibat terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, sejumlah bangunan sekolah yang berada di radius aman dijadikan sebagai tempat pengungsian warga. Sejumlah murid pun terpaksa melaksanakan kegiatan belajar mengajar di mes guru ataupun di tempat tinggal guru. Meski dalam kondisi seadanya, para guru dan siswa tetap bersemangat belajar agar tidak ketinggalan. Sekolah darurat juga digelar di tenda-tenda pengungsian dengan tenaga pengajar, para guru yang ikut mengungsi. Relawan bersama Ketua Umum Bayangkari Julianti Sigit Prabowo mengajak anak-anak untuk bermain dan bernyanyi bersama sebagai bentuk trauma healing. Hal ini guna membantu anak-anak agar tidak mengalami trauma berkepanjangan dengan adanya bencana erupsi. Seorang bocah juga tampak sedih saat diminta bernyanyi bersama karena merindukan kedua orang tuanya yang tengah merantau. Diharapkan aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki dapat cepat kembali normal agar anak-anak bisa pulang dan berkegiatan seperti semula. Saat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Erlang Purbaya. Penyanyi Reza Artamevia melaporkan wanita berinisial IM atas penipuan bisnis berlian bernilai 150 miliar rupiah. Namun pihak IM sendiri juga melaporkan Reza ke polisi atas penipuan berlian sintetis. Penyanyi Reza Artamevia membuat laporan ke Barreskrim Polri. Dirinya menjadi korban penipuan oleh rekan bisnis berliannya berinisial IM. Intinya, saya punya berlian senilai 150 miliar Yeah. itu ada di pihak mereka. Kemudian sudah diserahkan dan sudah diserahkan buktinya ada. Sudah diserahkan pada tanggal, kita nggak usah intinya kita sudah serahkan dan sudah diperiksa bersama. Kemudian mereka baru menyerahkan kepada kita 18,5 M ya, setengah miliar. Kemudian sisanya itu kita tunggu terus dari bulan Agustus 22 itu sampai saat ini tidak dipenuhi.
IM justru melaporkan Reza dan rekannya, RD, ke Polda Metro Jaya. Menurut IM, Reza memberinya berlian sintetis sebagai jaminan uang 18,5 miliar rupiah yang ia serahkan. Reza berjanji mengembalikan uang IM menjadi 21,3 miliar rupiah. Kami menerima laporan dari saudari IM tentang dugaan penipuan atau penggelapan, junto turut serta dan atau tindak pidana pencucian uang. Terlapornya saudari RA dan saudari RD. Korban menyerahkan uang secara bertahap kepada terlapor 18,5 miliar rupiah dan diberikan jaminan oleh para terlapor 9 buah berlian. Korban mengecek ke lab dan ternyata hasilnya adalah synthetic diamond. Ya, kemudian korban memberikan somasi pada terlapor agar uangnya dikembalikan, namun hingga pembuatan laporan polisi ini terlapor tidak juga mengembalikan uang dengan tersangka NN. Pasangan Cagup dan Cawagup Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Tati Yassin mengunjungi pasar barang antik Triwindu di Solo bersama Raffi Ahmad dan sejumlah artis ibu kota lainnya. Cagup dan Cawagup Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Tati Yassin mengunjungi pasar barang antik Triwindu di Solo bersama Raffi Ahmad dan sejumlah artis ibu kota. Terlihat selain Raffi ada Selin Evangelista, Ria Ricis, Inara Rusli, dan Gading Martin. Kunjungan Ahmad Lutfi ke pasar mengajak para artis untuk menginspirasi anak-anak muda di Solo agar mampu mengeksplorasi potensi diri serta lingkungan sekitar. Usai meninjau pasar, rombongan bersarapan pagi bersama Jokowi di warung soto. Terkait kampanye Akbar Lutfi Yassin di Solo, Jokowi mengaku tidak hadir karena tidak diundang. Jokowi justru akan datang kampanye di Grobogan Minggu siang. Disinggung apa optimis Ahmad Lutfi bakal menang, Jokowi menjawab jangan sombong. Popularitas Jokowi yang masih tinggi disinyalir bisa mendongkrak elektabilitas paslon termasuk Ahmad Lutfi dan Tati Yassin. Ivan Sugianto, sosok yang viral akibat mengintimidasi siswa SMA untuk bersujud dan menggonggong dalam meminta maaf, kini menjalani serangkaian pemeriksaan di Mapolres Tabes, Surabaya. Ini minta maaf. Minta maaf. Ivan Sugianto yang terlibat dugaan perundungan siswa SMA telah ditetapkan sebagai tersangka dan masih menjalani serangkaian pemeriksaan oleh Kepolisian Polres Tabes, Surabaya. Ivan diduga kuat terlibat dalam perundungan terhadap seorang siswa di SMA Kristen Gloria 2 Surabaya. Ia memaksa untuk minta maaf dan bersujud juga menggonggong seperti anjing. Selain Ivan, polisi juga telah memeriksa sejumlah guru dan siswa yang berada di lokasi kejadian saat itu. Tak hanya itu, polisi juga mulai memeriksa sejumlah pria berbadan tegap yang berada di lokasi saat peristiwa perundungan terjadi, yang diduga adalah pelatih tinju yang berafiliasi dengan keluarga Ivan. Namun, tim pengacara API memastikan bahwa pria tersebut adalah pelatih tinju dari Excel, anak Ivan, yang datang untuk memberikan perlindungan setelah Excel merasa terintimidasi. Berapa orang yang datang? Kalau jumlah orangnya kurang pasti ya Pak ya, saya nggak bisa memastikan karena kemarin kita hanya bertemu dengan Pak Nugas saja. Gitu. Berarti anaknya Ivan itu ini ya, anggota tinju? Bukan anggota API Pak, tapi API itu kan terdiri dari beberapa orang. Salah satu dari mereka kan ada yang menjadi guru tinju, ada yang menjadi atlet tinju, ada juga yang membuka private tinju datang ke rumah. Nah, Excel atau anaknya Bapak Ivan ini adalah salah satu murid dari anggota API tersebut yang berlatih tinju atau private tinju mungkin di rumah. Mereka juga memastikan tak ada bentuk kekerasan ataupun kericuhan yang dilakukan oleh pelatih tersebut di lokasi kejadian.
Viral di media sosial sebuah video warga binaan Lapas Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan diduga sedang pesta minuman keras dan narkoba. Video tersebut diduga disebarluaskan oleh salah satu petugas lapas, namun pihak Lapas Tanjung Raja membantah adanya pesta narkoba. Viral sebuah video berdurasi 20 detik menunjukkan para warga binaan di Lapas Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan diduga sedang pesta minuman keras dan narkoba sambil mendengarkan musik. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan Mulyadi menjelaskan, video viral itu disebarkan oleh salah satu pegawai yang pernah bertugas di Lapas Tanjung Raja. Pegawai tersebut terindikasi narkoba pada tahun 2021 dan sudah 2 kali direhabilitasi. Ada seorang pegawai namanya Robi yang sebelumnya yang bersangkutan adalah pegawai Lapas Tanjung Raja, tapi saat ini sudah digeser ke Rubasan Batu Raja. Nah, pegawai ini kebetulan pengangkatan 2017. Terus di tahun 2021 dia sudah terindikasi memakai narkoba. Pihak Lapas Tanjung Raja mengungkap video viral itu direkam oleh salah satu warga binaan berinisial A. Namun pihak Lapas membantah jika para napi dalam video tersebut sedang pesta narkoba. Video tersebut direkam oleh salah satu warga binaan kita berinisial A. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap beberapa orang di kamar tersebut, tidak adanya kegiatan seperti yang diberitakan berupa pesta narkoba atau miras. Setelah mengetahui video viral tersebut, pihak Lapas melakukan razia dan mengamankan barang bukti berupa handphone, charger, serta kabel untuk melakukan pengisian daya. Kini warga binaan yang melakukan perekaman video sudah dipindahkan ke Lapas Narkotika Serong, Banyuasin dan dicabut hak remisinya agar tidak meresahkan serta mengganggu warga binaan lain. 2 orang guru di Lebak, Banten harus mandi lumpur akibat jalan yang dilintasi mengalami longsor. Pakaian mereka kotor akibat sepeda motor yang digunakan tergelincir saat melintasi jalan yang berlumpur. Video 2 guru penuh lumpur tersebut viral di media sosial. Aris nepi ka jolet, ya Allah, ya Allah. Beginilah video amatir saat para guru berjuang melintasi jalanan rusak dan berlumpur di Desa Cidikit, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Kedua guru tampak bermandikan lumpur usai kendaraan mereka tak mampu melintasi lumpur akibat jalan yang longsor. Video yang viral tersebut diambil oleh Ira Siti Humairoh, salah satu guru yang merupakan rekan kedua guru dalam video. Insiden jatuh ke lumpur terjadi saat mereka tengah pulang dari sekolah. Akibat diguyur hujan deras, ketiga guru sempat terhalang oleh jalan yang tergerus longsor dan berlumpur. Saat melintasi jalan yang terparah terkena longsor, kedua rekannya terpeleset dan jatuh ke kubangan lumpur. Tubuh kedua guru itu pun bermandikan lumpur. Ketika pulang, kita menemukan beberapa titik longsoran, tidak hanya di video yang viral, ada sekitar 3 atau 4 titik longsoran, namun itu masih bisa dilewati gitu. Nah, kebetulan di titik longsoran yang terakhir itu yang lumayan parah sehingga kendaraan kami memang sulit untuk menembusnya gitu karena kondisi jalan yang sulit dilalui sudah menjadi keseharian para guru yang mengajar di tempat terpencil seperti SDN 5 Cidikit ini. Belum lagi bila terjadi hujan lebat yang menyebabkan tanah longsor dan jalanan berlumpur. Selain sulit dilalui, jalan menuju sekolah juga rawan kecelakaan. Tak hanya bagi guru, para murid yang bersekolah di SDN Cidikit pun harus bertaruh nyawa melewati jalan yang berbahaya. Namun para pahlawan pendidikan dan murid-muridnya ini tetap semangat. Seorang Bintara Polwan rela menempuh perjalanan jauh demi mengajarkan baca tulis anak rimba di kawasan hutan Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Batanghari, Jambi. Polwan berparas cantik bernama Bribda Nia Kurnia ini ternyata juga berasal dari suku anak dalam. Inilah
Sementara sosok polwan bernama Bribda Dia Kurnia dengan mengendarai sepeda motor trailnya, ia menempuh perjalanan menuju tempatnya mengajar di kawasan hutan Desa Bungku, Kabupaten Batanghari, Jambi. Selain aktif menjadi anggota Polri dan bertugas di Polsek Bajubang, polwan yang berasal dari suku anak dalam ini pun memberikan pelajaran baca tulis terhadap anak rimba agar bisa meraih cita-cita mereka. Di tempatnya mengajar, tampak anak-anak rimba ini sangat senang saat menerima pelajaran dari Nia meski menggunakan peralatan belajar seadanya. Pada saat malam hari, warga dari suku anak dalam ini pun diajarkan mengaji, mulai dari bacaan sholat 5 waktu, doa, hingga ayat-ayat pendek. Bribda Nia Kurnia berharap anak rimba yang diajarkan ini bisa meraih mimpinya di masa-masa yang akan datang. Untuk sekarang dari hari Kamis sampai Sabtu saya mengajar anak-anak suku dalam, dimulai dari mengajar membaca, menulis, dan mengaji. Saya berharap juga untuk adik-adik saya yang SAD yang lain bisa punya keinginan untuk bersekolah dan juga mempunyai keinginan untuk menjadi anggota Polri. Kalau dari saya tuh untuk pendidikan, karena di sana masih banyak sekali anak-anak suku dalam yang untuk bersekolah. Sementara Kapolres Batanghari AKBP Singgi Hermawan mengaku bangga dengan sosok Nia yang berasal dari suku anak dalam dan sekarang pun sudah menjadi bagian dari anggota Polri di Jambi. Kepolisian kini membuka kesempatan yang sama bagi masyarakat adat khususnya warga suku anak dalam untuk mengikuti seleksi Polri. Untuk menunjang proses belajar mengajar, pihak Polres Batanghari meminta agar pemerintah membuka sekolah alam maupun sekolah-sekolah yang bisa menampung warga dari suku anak dalam. Sebanyak 7 pasangan pengantin di Kota Bengkulu mengikuti nikah massal gratis yang digelar pemerintah Kota Bengkulu. Pernikahan balai ini dilakukan guna membantu masyarakat dalam mendapatkan status pernikahan yang sah secara hukum, serta hak mereka sebagai warga negara. Tujuh pasangan pengantin berbagai usia mengikuti pernikahan gratis yang diselenggarakan pemerintah Kota Bengkulu. Akad nikah hingga resepsi pernikahan digelar di salah satu hotel di Kota Bengkulu dengan mengusung konsep pernikahan pada umumnya. Para pengantin disandingkan di pelaminan hingga dihadiri para tamu undangan. Rona wajah bahagia terpancar dari masing-masing pasangan pengantin yang mengikuti nikah balai ini. Terlebih setelah dilakukan akad dan resepsi, ketujuh pasang pengantin ini diarak mengelilingi wisata Pantai Panjang Bengkulu dengan menggunakan delman atau andong. Para pasangan pengantin ini mengaku terbantu dengan adanya pernikahan balai gratis ini. Mereka tak perlu lagi mengeluarkan dana untuk melangsungkan pernikahan. Nikah balai gratis diselenggarakan oleh pemerintah Kota Bengkulu sebagai bentuk bantuan bagi masyarakat yang terkendala biaya dalam mendapatkan status pernikahan yang sah secara hukum serta hak mereka sebagai warga negara. Kita memakai adat Bengkulu, jadi dari mulai penyambutan tadi sampai terakhir kita arah untuk berkeliling untuk diketahui oleh masyarakat luas. Budaya Bengkulu, terus kita juga mengajak masyarakat ini kan untuk yang tidak mampu, artinya kita juga pemerintah Kota Bengkulu memberikan kepada masyarakat jika itu sudah cukup syaratnya, apalagi keluarga yang tidak mampu kita fasilitasi dengan nikah balai. Selain melangsungkan pernikahan secara gratis, 7 pasangan pengantin ini juga diberikan voucher menginap di salah satu hotel sebagai bentuk kado bagi pernikahan mereka. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Alang Purbaya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat, sampai jumpa dan wassalamualaikum.